Sebelumnya boleh kenalan dulu dok. Ya, halo Kedafen, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Aryani. Panggil saja Dr. Ria ya. Saya dari Klinik Estetika Dr. Avandi, cabang Yogyakarta. Oke. Kali ini kita mau live demo treatment mesobotok. Ya, sudah ada probandus di sini. Namanya dengan Ibu siapa? Tina dong. Bu Lia ya. Oke, Bu Tina. Ya, Agustina. Ya, di sini sudah ada probandus. Nanti kita melakukan mesobotok ke Bu Tina. Sebelumnya kita info dulu ya, apa sih itu mesobotok? Mesobotok atau dikenal dengan mikrobotok adalah treatment botok yang diencerkan dosisnya dari botok biasa, dimana kita tahu botok pada umumnya atau botulinum toksin pada umumnya itu hanya dilakukan di area wajah yang otot-otot besar saja, misalnya seperti area dahi, kemudian seputar mata, kemudian untuk area antar alis, hidung, kemudian untuk otot rahang atau masseter. Gimana? Oh ya, suaranya kurang ya, nggak kelihatan. Masih bisa nggak ininya? Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang treatment mesobotok. Jadi apa bedanya dengan treatment botok biasa? Nah, botok biasanya itu atau botulinum toksin hanya untuk merelaksasikan otot-otot yang otot-otot besar yang ada di wajah, seperti otot yang area dahi, kemudian antar alis, putar mata, kemudian untuk rahang. Ya, udah. Oke. Dan untuk botulinum toksin itu sendiri atau botok adalah protein yang diambil dari bakteri atau proteinnya bakteri Clostridium botulinum. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya, protein ini menghambat sinyal saraf di otot. Jadi saat otak memerintahkan otot untuk berkontraksi atau bekerja, si toksin ini menghambat, jadi otot tidak jadi berkontraksi. Karena otot tidak jadi berkontraksi, jadi ototnya relaksasi. Nah, kalau relaksasi itu akan membuat otot-otot di area dinamis di wajah jadi tidak berkerut. Misalnya kita berkontraksi untuk menaikkan alis seperti ini. Nah, kalau misalnya otot itu bekerja, maka akan terbentuk kerutan-kerutan yang ada di dahi. Karena ototnya relaksasi atau istirahat ya, jadi otot itu tidak bekerja, akhirnya tidak ada kerutan di sekitar dahi. Begitu juga dengan mata. Mata kalau kita ototnya itu bekerja, itu akan timbul kerutan di tepi-tepi mata ini. Nah, karena ototnya relaksasi atau rileks, tidak bekerja, jadi tidak akan menimbulkan kerutan di seputaran mata. Oh, misalnya botok rahang. Di sini kan ada otot yang fungsinya untuk mengunyah gitu ya, daerah sini. Nah, itu kadang membuat pipinya jadi cabi. Nah, kalau misalnya cabi, kita suntikkan botok, nanti ototnya akan relaksasi. Kalau ototnya relaksasi tidak bekerja, jadi bentuk wajahnya jadi V-shape atau jadi tirus. Nah, itu tadi tentang botok yang pada umumnya. Yang mau kita kerjakan hari ini adalah treatment mesobotok, di mana botok itu sudah kita encerkan dosisnya menjadi lebih kecil sehingga kita bisa suntikkan di seluruh area wajah atau di area yang pori-porinya besar
yang tidak ada otot besarnya, jadi tidak bisa dibotok biasa. Nah, karena sudah diencerkan untuk swipe, karena sudah diencerkan, otomatis dosisnya bisa lebih kecil lagi, jadi bisa menjangkau untuk otot-otot di area dekat pori-pori. Otot-otot apa saja sih yang di area pori-pori? Itu adalah otot musculus ciliaris ya. Misalnya kita yang ada di tangan itu ada rambut-rambut halus, kadang suka berdiri. Nah, itu di pori-pori wajah juga seperti itu. Jadi ototnya kita ciliaris itu kita relaksasikan sehingga pori-porinya akan jadi lebih halus. Jadi tidak terlihat besar lagi untuk pori-porinya. Kemudian untuk kerutan-kerutan halus, kalau tadi botok kan hanya untuk kerutan yang besar dan dinamis saat kita berekspresi, seperti senyum atau mengerutkan dahi, mengerutkan alis. Kalau untuk mesobotok atau mikrobotok, hanya kerutan-kerutan halus, misalnya di area kantong mata atau bawah mata. Kemudian untuk smile line juga bisa. Kemudian untuk pori-pori area dekat pipi, dekat hidung dan hidung itu sendiri. Gitu. Itu ya kira-kira. Nah, sekarang kita langsung mulai saja treatmentnya untuk pasien. Oke, ini sedikit penjelasan treatment dan beberapa manfaat dari treatment mesobotok. Ini kita udah mulai live di Instagram juga, Dok. Jadi iya. perkenalan ulang sedikit di Instagram ya, buat Instagram perkenalan ulang aja. Di sini. Ya, ini kita lagi live demo untuk treatment mesobotok di Klinik Estetika Cabang Jogja sama Dr. Aryani Setianingrum. Halo Kedafren, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Aryani dari Klinik Estetika Dr. Afandi Cabang Yogyakarta. Kali ini kita akan live demo treatment mesobotok. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang apa bedanya mesobotok dan botok treatment. Ini mau diulangi lagi enggak? Lanjut aja sih, Dok. Langsung aja. Ini jadi udah mau mulai ya, Dok. Untuk langkah-langkah treatmentnya itu sebelumnya persiapannya apa saja sih, Dok? Oke, ini tadi pasien kita dengan Ibu Tina ya, sebelumnya sudah di anestesi wajah. Anestesinya pakai yang oles atau salep atau topikal. Kita tunggu 30 menit. Ini tadi sudah 30 menit ya. Nah, nanti setelah anestesi kita hapus, baru dilakukan tindakan injeksi mesobotoknya. Gitu, oke. Berarti ini bisa kita langsung mulai aja ya, Iya, Dok? ini kita hapus dulu ya anestesinya. Dihapus. Oke, sambil nunggu dihapus anestesinya, ada yang mau tanya-tanya enggak? Langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nanti nggak kelihatan Pak, nanti ini aja. Langsung dihapus semuanya, nggak masalah. Nanti yang mau kita treatment untuk pasien kita kali ini yaitu di area pori-pori dekat hidung ya, kemudian untuk area bawah mata dan untuk area smile line. Ini tadi anestesinya kita pakai yang full face untuk satu wajah, karena sebenarnya untuk botok itu sendiri atau mesobotok ini bisa dilakukan di seluruh wajah, seluruh pori-pori di wajah. Jadi yang mesobotok ini fungsinya untuk menghaluskan pori-pori, untuk menghilangkan kerutan-kerutan halus. Oke, sambil menunggu sambil jawab pertanyaan juga ya, Dok. Oke, ada. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Kak Rini. Dok, tahan botok berapa lama dan apakah harus ada pengulangan selama 2 tahun untuk mendapat hasil maksimal?
Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Reni. Jadi botok, baik botok yang biasa pada umumnya untuk di otot-otot besar maupun mesobotok itu sama saja ya. Ketahanannya sekitar 4 sampai 6 bulan. Cuma sebelum 6 bulan itu batas maksimal ya. Kalau bisa sudah di retouch ulang. Jadi biar efek botoknya masih bagus gitu, jadi tidak sampai botoknya habis. Itu bisa sebelum 6 bulan. Kalau untuk minimalnya itu paling cepat diulang 4 bulan. Jadi setahun hanya boleh botok 3 kali saja. Kenapa seperti itu? Karena botulinum toksin itu kan berasal dari bakteri Clostridium botulinum ya. Jadi karena dia bakteri, dia masuk ke tubuh kita. Kalau misalnya terlalu sering, nanti tubuh akan jadi resisten. Resisten itu apa? Kebal. Jadi kalau sudah terlalu sering, nanti tubuh kebal, sudah mengenali bakteri Clostridium itu, jadi nanti sudah tidak ada efek botoknya lagi. Jadi paling cepat itu diulang adalah 4 bulan gitu. Jadi setahun hanya bisa 3 kali. Oke. Terus berapa lama sih dok untuk hasil treatment mesobotok ini tuh bisa terlihat? Oke, kalau untuk terlihat itu mulai dari 1 sampai 2 minggu. Jadi efek maksimal itu nanti di 2 minggu. 2 minggu sampai seterusnya sampai 4 dan 6 bulan. Kita mulai ya. Saya pakai masker dulu. Handscoon, Mbak. Sudah tebal ya, buat mana ya. Kalau pasien sudah dianestesi, wajahnya sudah kebas, jadi nanti saat penyuntikan tidak terasa. Oke, buat teman-teman Kedah Friends semua, ini kita mau mulai untuk treatment mesobotoknya. Ini sama Dokter Aryani di cabang Estetika Jogja. Buat teman-teman yang mau komen bisa langsung komen aja, atau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sama dokter. Kalau mau langsung tanya, nanti sambil kita mesobotok, sambil jawab pertanyaan juga bisa. Tadi botoknya, kemudian kita encerkan dosis botoknya, jadi biar tidak terlalu besar karena otot yang mau kita suntik adalah otot yang kecil-kecil di sekitar pori-pori wajah. Oke, untuk treatment mesobotok ini aman ya dok? Apakah ada efek samping yang terjadi? Aman kok, hanya saja untuk batas usia ya, ada batas usia untuk treatment mesobotok itu harus di atas 18 tahun ya. Jadi kalau usia 18 tahun kan masih anak-anak, saran saya sih di atas 18 tahun. Efek samping juga minimal ya, paling hanya nyeri di bekas suntikan saja, nyerinya dikit kok. Oke. Untuk harga Kedah Friends bisa langsung DM aja ya ke sosial media Klinik Estetika Dr. Avandi di Instagram ataupun TikTok, atau bisa juga dengan WhatsApp di nomor cabang yang ada pada web klinikestetika.com pada bagian branch. Atau lebih gampangnya teman-teman juga bisa langsung datang aja ke klinik estetika terdekat untuk bisa langsung tanya-tanya dan konsultasi ke dokter. Kita mulai mesobotoknya ya. Sebelumnya
pasien kita sekarang ini pori-porinya nggak terlalu besar sebenarnya ya, kedafren ya. Pori-porinya tidak besar, hanya smile line halus. Mungkin area nanti yang dimaksimalkan adalah area kantung mata. Kalau untuk mesobotok tidak diperlukan marker ya. Agak mirip, oke. Nanti ya. Oke, kedavren, ini kita mulai untuk treatment mesobotoknya. Kalau masih ada pertanyaan atau bisa langsung tulis komentar di Instagram ataupun di TikTok. Penyuntikannya langsung ke intradermal atau ke kulit. Jadi dia efeknya akan bentol-bentol dulu. Cuma bentolnya bentar kok. Setelah treatment ini apa saja sih dok yang harus dilakukan atau dihindari? Kalau untuk mesobotok nggak ada ya. Kalau untuk botok yang biasa tidak boleh rebahan 3 jam. Kalau botok biasa kan penyuntikannya sambil duduk. Kalau mesobotok bisa sambil rebahan. Mau di zoom? Sambil di zoom aja biar lihat bentolnya. Bisa kelihatan? Belum ya? Diangkat. Ya, di sini bentol-bentolnya kelihatan nggak? Nggak. Kelihatan dikit ya. Karena area yang kita treatment adalah area kantung mata, di mana dia tidak bisa terkoreksi oleh botok yang biasa. Kalau botok yang biasanya kan area-area otot dinamis ya. Otot dinamis itu yang kalau kita berekspresi dia akan terbentuk kerutan. Misalnya coba ya, coba Bu Tina angkat dahi. Nah ini kan ada kerutan. Ini bisanya dengan botok yang biasa tidak diencerkan. Kemudian untuk antar alisnya dikerutkan. Nah ini juga untuk area ini kita pakainya botok yang biasa biar ototnya relaksasi. Kemudian untuk area tepi mata, coba beringis senyum. Nah di sini ada, ini nggak terlalu jelas ya, udah tidak terlalu banyak kerutannya di area seputar mata, tepi mata ini. Nah ini kita pakainya botok yang biasa untuk merelaksasikan otot-otot sekitar tepi sudut mata ini. Tapi kalau untuk mesobotok atau mikrobotok itu di area yang tidak bisa terjangkau dengan
otot-otot besar atau otot-otot dinamis tadi. Jadi kita encerkan dulu botoknya, kemudian kita suntikkan di area yang mau di treatment. Misalnya ini untuk kantung mata. Tadi kan kerutan-kerutan, hanya ada kerutan halus. Kerutan halus kita koreksi dengan mesobotok. Itu disuntikkan kecil-kecil seperti ini di otot siliaris atau otot-otot kecil yang sama dengan yang kalau di tangan kita ada bulu-bulu halus suka berdiri itu, nah itu sama ototnya yang kecil-kecil itu tadi kita suntikkan di sini. Kemudian untuk garis senyum juga sama, kita pakai mesobotok yang sudah diencerkan. Kemudian untuk pori-porinya daerah sini ini agak besar, cuma untuk pasien kita Bu Tina tidak terlalu besar untuk pori-pori sekitar pipi sini, sekitar pipi, kemudian hidung, pipi kiri juga, kemudian paling nanti smile line sini hanya beberapa saja. Nah, mesobotok juga bisa untuk menghaluskan pori-pori, karena pori-pori yang tadinya besar kita suntikkan botok, jadi gambarannya akan terlihat lebih halus. Kemudian untuk keringat juga berkurang, minyak juga berkurang gitu. Kita lanjut ya, ada friend. Alkoholnya tadi mana ya? Jadi untuk mesobotok ini nggak cuma untuk pengencangan ya dok, tapi bisa untuk mengurangi minyak, mengurangi keringat juga. Tidak hanya area wajah juga, untuk mikrobotok ini bisa dilakukan di underarm atau di ketiak untuk mengurangi kelebihan keringat di area underarm. Kemudian di telapak tangan, di telapak kaki juga. Jadi yang suka berkeringat di area underarm atau ketiak, kemudian di telapak tangan, di telapak kaki juga bisa kita koreksi dengan mikrobotok ini atau mesobotok. Oke, sambil menjawab pertanyaan dari Instagram lagi ya dok. Oke. Ada pertanyaan, apakah mesobotok dan botok berbeda? Ya, berbeda. Tadi sudah saya jelaskan, kalau mesobotok itu sudah diencerkan, jadi dosisnya lebih kecil, bisa untuk kerutan-kerutan halus, bisa untuk menghaluskan pori-pori, bisa untuk mengurangi keringat yang berlebih di area underarm, di wajah, telapak tangan, telapak kaki juga bisa. Kalau untuk botok sendiri itu hanya untuk otot-otot dinamis. Otot-otot dinamis itu yang otot yang akan bekerja saat kita berekspresi, misalnya seperti mengerutkan dahi, kemudian tersenyum, jadi suka ada kerutan di kemudian kalau mengernyitkan dahi suka ada kerutan di antara alis atau yang kita sebut 11 line. Jadi garis-garis seperti angka 11 di antara dahi itu yang botok biasa. Biasanya dosisnya juga lebih besar. Paling besar dosisnya ada di botok masseter atau area rahang, daerah sini. Jadi yang kadang rahangnya bentuk kotak atau terlalu cabi, tapi karena ototnya itu bisa kita botok, nanti ototnya akan rileks. Kalau rileks dia nggak akan cabi lagi atau nggak kotak lagi, tapi V-shape. Begitu. Menjawab nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Agustiara. Menghilangkan flek bisa nggak dok pakai mesobotok? Nggak bisa. Oke, nggak bisa ya Menghilangkan friend. flek nanti pakai laser atau mesomelasma, atau bisa autoroller,
bisa peeling. Ini kelihatan nggak ya untuk bentol-bentolnya? Ya, nanti bentol-bentol dulu seperti ini. Nanti bentolnya cepat hilang kok. Paling sekitar 2-3 jam sudah berkurang, itu sangat berkurang. Lalu kita area smile line ya. Untuk area leher juga bisa kok di mesobotok. Jadi biar kerutan-kerutannya menghilang. Untuk mesobotok ataupun botok yang biasa ya, itu pengulangannya sama, yaitu 1 tahun maksimal 3 kali atau setiap 4 bulan saja. Tidak boleh kurang dari itu. Masih tebal ya? Kita lanjut ke sisi yang sebelah kiri. Ya, dari sini kelihatan nggak? Kelihatan ini? Oke. Karena lampunya harus disesuaikan. Ya, ideal. Mesobotok ini aman untuk semua jenis kulit ya, Dok? Ya, aman. Bahkan bisa untuk mengatasi acne prone atau apa ya bahasanya, bruntus ya. Bruntus itu bisa diatasi dengan mesobotok. Cuma kita lihat dulu bruntusnya di usia berapa. Kalau usianya masih kurang dari 18 ya jangan dulu. Dan dilihat juga kondisi bruntusnya seperti apa, bisa di mesobotok atau enggak. Jadi baiknya tetap konsultasi dulu, ketemu sama dokter ya, Iya, buat betul. lihat cek kondisinya langsung. Betul. Jadi nanti kebutuhannya apa, bisa dengan treatment yang sesuai. Gitu. Ada juga yang mesobotok untuk seluruh wajah juga ada, karena protein tambahan yang ada di obat kita itu juga membuat kulitnya jadi glowing. Ini bisa juga untuk membuat glowing ya, ada friend. Bentol kecil-kecil gini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, halo, selamat datang di live demo episode Mesobotok untuk membuat kulit sehat, kencang, dan bercahaya. Ini kita lagi live demo Mesobotok sama Dr. Aryani Setianingrum di Klinik Estetika Yogyakarta. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Untuk sebelumnya pasien sudah di anestesi dulu ya, pada friend. Anestesinya pakai tipe yang salep selama 30 menit. Jadi sudah kebal atau sudah baal dulu. Jadi saat penyuntikan ini relatif nyaman. Oke, kita lanjut ke area pori-pori. Nah, pori-pori yang besar normalnya memang di dekat hidung ini.
pasien kita pori-porinya nggak terlalu besar, jadi tidak butuh terlalu banyak untuk area pori-pori. Jadi yang banyak adalah area kantung mata untuk menyamarkan kerutan halus. Mesobotok tahan berapa lama, Dok? 4-6 bulan, tergantung usia juga. Kalau usianya makin senior ya nanti cepat berkurang juga. Pengulangannya tetap sama ya, minimal sekali 4 bulan baru boleh diulang, baik itu mesobotok ataupun botok. Yang untuk area otot-otot dinamis tadi yang seperti area dahi, antar alis, sudut mata, itu pengulangannya 4 bulan paling cepat, biar tidak terjadi resisten. Bisa nggak? Dok, ada pertanyaan lagi dari Das Kakak. Apa benar kalau habis botok jangan kena panas atau uap panas, Dok? Oke, ya sebenarnya tidak botok pun kalau bisa jangan panas-panas juga. Cuma kalau setelah botok yang harus kita hindari olahraga berat selama 24 jam aja kok, nggak lama. Kemudian kalau botok yang biasa itu yang harus dihindari adalah rebahan atau berbaring selama 3 jam setelah penyuntikan. Kalau udah lewat 3 jam udah boleh rebahan. Itu kenapa? Karena nanti botok yang sudah kita suntikkan itu akan menyebar, jadi tidak terfiksasi di otot yang kita inginkan. Untuk harga ke Dafren bisa langsung DM aja ke sosial media Klinik Estetika Dr. Afandi, atau bisa juga dengan WhatsApp di nomor cabang yang ada pada web klinikestetika.com pada bagian branch. Atau lebih gampangnya teman-teman juga bisa langsung datang aja ke klinik estetika terdekat untuk bisa langsung tanya-tanya dan konsultasi ke dokter. Sepertinya pasiennya udah mulai kerasa cekit-cekit ya. Saya ganti jarum dulu mbak. Tutupnya. Ya. Untuk jarum yang kita gunakan juga harus sering ganti ya ke Dafren untuk meminimalkan rasa sakit. Karena jarum yang sudah dipakai terlalu banyak tusukan biasanya tumpul. Kalau sudah ganti jarum biasanya udah enak lagi. Untuk efek samping botok ada yang tanya enggak? Kalau untuk efek samping botok itu biasanya ada di botok yang biasa ya, yang untuk area otot dinamis, yang untuk di area dahi, sudut mata, antar alis. Biasanya untuk efek sampingnya adalah bekas suntikannya. Bekas suntikannya untuk di area sudut mata, kalau kena pembuluh darah nanti lebam dulu ya. Itu wajar, karena kita nggak bisa pilih kerutannya. Jadi kerutannya ada di mana ya itu yang harus kita suntik. Jadi tidak bisa menghindari pembuluh darah. Kalau kena di pembuluh darahnya nggak apa-apa, efeknya hanya lebam saja. Cuma lebamnya pasti hilang sendiri maksimal 14 hari. Itu biasanya di area yang sudut-sudut mata. Selain sudut mata nggak minim untuk
resiko terkena pembuluh darah. Oke, ada pertanyaan lagi ya dok. Pengen mesobotok tapi takut jarum suntik, sakit banget nggak dok? Oke, sakit atau enggak? Coba tanyakan ke Bu Tina, sakit nggak Bu? Enggak kok, kan di anestesi dulu. Oke, nggak sakit Pasti. ya, saudara Ren. Tidak sakit, kena anestesi. Dan jarum yang dipakai jarum meso, jadi jarum khusus, jarum nano, kecil sekali, lebih kecil dari jarum baby. Oke, kita lihat ya, bisa di zoom enggak ya? Ya, ini kedafren untuk area yang sudah di mesobotok. Untuk kebutuhan dari pasien kita kali ini Bu Tina, yaitu untuk area bawah mata. Bisa kelihatan nggak ya? Untuk area bawah mata, karena tadi ada kerutan-kerutan halus yang kurang memungkinkan kalau kita koreksi atau kita pakai treatment botok biasa. Botok biasa hanya untuk sudut matanya saja, tapi kalau untuk kerutan halus di bawah kita pakainya mesobotok. Kemudian kalau untuk pori-pori daerah yang dekat hidung kanan kiri ini, pori-porinya sedikit besar tapi nggak banyak, hanya dikit aja, kita suntikan mesobotok untuk menghaluskan pori-porinya. Kemudian untuk area smile line itu agak turun lagi agak turun ya. Ini area smile line kita suntikan mesobotok atau mikrobotok untuk mengurangi garis smile line-nya. Kalau biasanya saya suntikan juga di area hidung. Biasanya yang hidung itu pori-porinya lebih besar, tapi khusus untuk Bu Tina di sini pori-porinya tidak terlalu besar, jadi saya tidak suntikan. Gitu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Untuk bekas suntikannya seperti ini, agak bentol-bentol. Cuma nanti sekitar 3 jam sudah hilang kok, sudah hilang untuk bentolnya. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita pakaikan krim atau salep antibiotik. Oke. Sambil dipakaikan salep antibiotik, ada pertanyaan lagi mungkin, ada friend? Kayaknya tadi ada pertanyaan. Yang dari TikTok ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ya. TikTok. Apa benar botok bisa untuk terapi Bell's palsy? Ya, jadi sesuai dengan manfaat atau keuntungan dari terapi botok adalah sifatnya merelaksasikan otot ya. Kalau Bell's palsy kan ada satu area di wajah yang satu kontraksi, sisi yang lainnya relaksasi. Jadi dengan suntikan botok nanti yang kontraksi itu dibuat relaksasi, akhirnya jadi sama gitu. Cuma kalau untuk treatment botok untuk kasus-kasus neuro atau saraf nanti bisa berkonsultasi juga ke dokter spesialis saraf. Oke, ada lagi nggak? Untuk teman-teman yang tertarik sama treatment mesobotok, untuk harganya teman-teman bisa langsung DM aja ke sosial media Klinik Estetika Dr. Afandi, atau bisa juga dengan WhatsApp di nomor cabang yang ada pada web klinikestetika.com pada bagian branch. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada ini apa? TikTok ya? Ada. Kalau wajah gemoy, apa unitnya agak banyak botoknya? Oh gitu. Oke ya. Jadi memang untuk treatment botok ataupun mesobotok kita berdasarkan unit.
Unit itu untuk mengukur berapa banyak dosis botok yang harus kita terapi ke pasien. Kalau untuk wajah gemoy itu mungkin yang dimaksud cabi ya, cabi atau otot rahangnya besar. Nah, kalau otot rahangnya besar itu konsultasikan juga, kita kan harus cek, konsultasi dulu apakah memang cabinya karena otot rahangnya besar atau karena lemak. Kalau memang karena lemak, otot rahangnya kecil ya tidak bisa dibotok. Tapi kalau cabi karena otot rahangnya besar itu bisa dibotok masseter, dan itu yang minimal harus 20 sampai 25 unit. Jadi memang kalau untuk botok di area rahang itu unitnya yang terbanyak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, apa bedanya dok botok full face sama botok meso? Mungkin boleh diulang lagi ya. Oh iya, oke. Kita ulang lagi ya ke dokter ya. Kalau untuk mesobotok yang kita lakukan hari ini atau kita live demo treatment kali ini untuk mengatasi kerutan-kerutan halus yang tidak bisa dijangkau oleh treatment botok biasa. Jadi untuk botok biasa itu yang kita suntikan atau kita terapi adalah otot-otot yang dinamis, artinya otot yang bekerja saat kita berekspresi, seperti otot dahi, kemudian untuk antar alis, dan ada sudut mata atau otot rahang. Nah, itu kita suntikan botok. Kalau mesobotok ini jadi botok yang sudah diencerkan menjadi dosis lebih kecil, sehingga kita bisa suntikan di area yang bukan otot dinamis, seperti misalnya kerutan-kerutan halus di bawah mata, atau bisa juga di area smile line atau garis senyum, juga bisa untuk mengurangi pori-pori besar. Jadi nanti pori-porinya akan lebih halus. Kemudian untuk bisa juga untuk mengurangi produksi minyak, mengurangi keringat juga. Selain untuk area wajah, nanti bisa juga untuk area underarm atau ketiak, bisa juga untuk telapak tangan yang suka berkeringat dan telapak kaki gitu. Oke, mau info juga buat teman-teman Kedafren, di bulan April ini Klinik Estetika Jogja sedang ada promo Gelora diskon up to 30%, termasuk untuk treatment mesobotok ini. Dan buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa langsung datang aja ke Klinik Estetika Cabang Yogyakarta atau cabang terdekat di kota kalian. Promonya hanya sampai tanggal 30 April aja. Ada pertanyaan lagi nih dok, buat kantong mata bisa dipotong nggak dok? Iya, jadi ini tadi yang kita treatment hari ini untuk area kantung mata. Jadi kerutan halus di area bawah mata. Tapi kalau misalnya kantung matanya terlalu besar dan itu lemak sudah terlalu besar, ya itu nggak bisa hanya dengan treatment mesobotok atau botok. Untuk baiknya Kedafren nanti konsultasikan lagi. Oke, masih ada pertanyaan lagi dok. Satu lagi dok, solusi buat mata cekung ke dalam sama hitam dan kerutan. Oke, ya. Jadi kalau itu ada beberapa treatment. Jadi tidak satu treatment untuk mengcover semua permasalahan ya. Jadi misalnya tadi apa, cekung itu bisa kita atasi dengan filler atau kolagen stimulator. Kemudian untuk warnanya gelap itu nanti bisa kita treatment dengan eye peeling. Atau kerutan kalau misalnya kerutan halus kita bisa atasi dengan mesobotok gitu kira-kira. Kedafren, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Ini kita lagi live demo episode mesobotok bersama Dr. Aryani di cabang Klinik Estetika Yogyakarta.
pertanyaan, bopeng wajah bisa dibotok? Ya, jadi bopeng atau bekas jerawat yang cekung ke dalam itu kurang tepat ya kalau misalnya dibotok. Untuk bopeng biasanya kita lakukan laser atau PRP, atau bisa juga DNA salmon yang untuk scar. Jadi kalau di mesobotok atau botok kurang tepat. Ada lagi nggak? Nah, itu ya bawahnya ya yang scar ya. Iya. Sama tadi bopeng atau scar kurang tepat kalau di botok atau mesobotok. Bisanya nanti dengan laser atau PRP atau DNA salmon yang khusus untuk scar. Apa lagi? Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan ke dokter nih seputar treatment mesobotok, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke. Ini pasca treatment mesobotoknya ini apa aja sih dok? Apa yang boleh dilakukan atau yang gimana? Setelah treatment mesobotoknya, setelah suntiknya itu apa? Setelah suntik tadi kita sudah oleskan salep antibiotik untuk menghindari infeksi. Kemudian untuk pasiennya sendiri itu kalau mesobotok ya tidak olahraga berat, terlalu berat ya, olahraga yang terlalu berat selama 24 jam. Terus tidak melakukan masas wajah atau pijat wajah. Kalau pijat wajah itu baik botok atau mesobotok tidak dilakukan pijat wajah. Karena apa? Karena nanti botok yang sudah kita suntikkan di area tertentu bisa tidak terfiksasi di area itu atau bisa ke area otot yang lain. Gitu. Oke, itu dia kedaftaran live demo mesobotok kita hari ini telah usai. Terima kasih untuk Dr. Aryani atas penjelasannya. Semoga live demo kali ini informatif dan berguna buat kedaftaran semua. Buat kedaftaran yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang mesobotok atau tertarik untuk mencoba, jangan ragu untuk menghubungi kami. Bisa dicoba di Estetika Dr. Afandi Yogyakarta atau estetika cabang lainnya. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan untuk closing? Ya, jadi untuk live demo treatment kita hari ini yaitu mesobotok, itu adalah botok yang fungsinya untuk menghilangkan kerutan-kerutan halus, untuk mengecilkan pori-pori, dan untuk mengurangi produksi keringat dan minyak yang berlebihan, misalnya di area wajah atau di area underarm atau di area telapak tangan, telapak kaki, dan merupakan prosedur yang aman minimal untuk efek samping. Jadi kalau kedafren nanti ada yang tertarik dengan mesobotok ataupun botok, bisa langsung datang ke klinik estetika cabang manapun, atau kalau misalnya mau bertemu dengan saya di klinik estetika Dr. Afandi cabang Yogyakarta gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih sama treatment mesobotok, bisa langsung aja datang di klinik estetika Dr. Afandi cabang Jogja ataupun cabang lainnya. Terima kasih telah bergabung dalam live demo kita hari ini, dan sampai jumpa di live demo selanjutnya. Dadah, terima Bye, kasih. selamat siang.